Dahulu kala, ada seorang pelaut yang nasibnya lebih ampas dari makanan basi. Karena takdir yang jahat, dia kena kutuk jadi Flying Dutchman alias si bajak laut Belanda terbang. Sejak saat itu, dia jadi kurir nyawa di lautan, ditugaskan buat jemput jiwa-jiwa malang untuk dibawa ke dunia bawah. Katanya sih, kutukannya baru bisa pensiun kalau dia ketemu jiwa paling suci, murni, dan polos di alam semesta. Pertanyaannya, hari gini, emang masih ada orang semurni itu? Jawabannya ada di Bikini Bottom. Kita intip teman lama kita, SpongeBob SquarePants. Begitu alarmnya teriak-teriak, si spons kuning ini bangun dengan tingkat energi yang tidak masuk akal. Dia saking semangatnya sampai melempar selimut ke Gary, siput kesayangannya, sambil joget-joget ngikutin musik. SpongeBob merasa hari itu adalah hari kemenangan. Dia yakin 100% hidupnya bakal berubah total. Gary si siput cuma bisa kasih tatapan judes, mengingatkan kalau SpongeBob ngomong begitu tiap hari tanpa absen. Tapi SpongeBob nggak peduli, dia merasa ada yang beda. Dia pun ambil meteran buat ukur tinggi badan, dan, jreng, ternyata dia beneran tumbuh 1 cm. Walaupun cuma nambah sedikit, bahkan mungkin gak kelihatan kalau nggak pakai mikroskop, SpongeBob sudah merasa jadi cowok dewasa yang gagah perkasa. Momen penuh harga diri ini makin afdol karena ditemani lagu dari Ice Spice, mantap. Sebelum berangkat, dia pamit ke Gary sambil pamer, "Gary, kayaknya rumah kita butuh pintu yang lebih gede dah. Soalnya badan aku sudah makin raksasa sekarang, padahal cuma nambah 1 cm ya." Pas ketemu Squidward, SpongeBob niatnya mau pamer keberhasilan, tapi Squidward yang hatinya sudah jadi fosil itu langsung tutup jendela dengan kecepatan cahaya, pindah ke Patrick. Keadaan malah makin absurd, sahabat kentalnya itu malah nggak ngenalin dia. SpongeBob langsung drama, nangis bombay karena merasa dosa terbesarnya adalah tumbuh terlalu tinggi. Begitu tahu itu Bob, Patrick langsung berubah haluan dan ikut heboh ngerayain SpongeBob yang sudah jadi orang besar. Sementara itu, Squidward di dalam rumah cuma bisa mengelus dada, sambil dengerin kegaduhan dua makhluk konyol itu. Di jalan, SpongeBob ketemu Sandy dan nanya apakah ada yang beda dari dirinya. Jawaban Sandy, "Kamu pakai sepatu hak tinggi ya?" Singkat, padat, dan menusuk. Belum beres urusan sama Sandy, SpongeBob nggak sengaja injak Plankton. Plankton teriak marah, manggil dia cupu. Anehnya, SpongeBob malah senyum lebar karena dianggap itu pujian buat kedewasaannya. Patrick yang mulai penasaran nanya, "Apa sih enaknya jadi orang gede?" SpongeBob jawab dengan bangga, "Sekarang aku sudah cukup tinggi buat naik roller coaster dewasa di taman hiburan." Pas sampai di taman hiburan, petugas tiket yang gayanya mirip banget sama Ice Spice kasih selamat ke SpongeBob karena akhirnya lolos sensor tinggi badan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, SpongeBob nggak diusir dari antrean. Mereka pun berdiri di depan wahana. Ini bukan roller coaster biasa, ini wahana ekstrim yang bentuknya saja sudah mirip hukuman berat buat makhluk laut. Patrick sudah semangat 4-5, tapi SpongeBob? Mendadak nyalinya ciut seukuran kuman, dia ketakutan, tapi gengsi mau ngaku. Akhirnya dia bikin alibi busuk, "Waduh Pat, aku sudah janjian naik bareng Tuan Krabs nih." Patrick yang polos langsung seret SpongeBob ke Krusty Krab. Di sana, SpongeBob bisik-bisik minta bosnya itu buat dukung bohongnya. Tapi ya namanya Tuan Krabs, dia malah jujur, "Hah? Kapan aku ajak kamu ke taman hiburan?" Melihat SpongeBob yang mukanya sudah pucat pasi karena panik, Tuan Krabs akhirnya kasihan dan pura-pura setuju, sambil bilang kalau dia lagi sibuk kerja jadi nggak bisa ikut. Pas Patrick lagi asyik halu soal roller coaster, SpongeBob ngaku jujur ke bosnya kalau dia sebenarnya takut. Tuan Krabs pun nasihatin, orang dewasa itu nggak boleh takut. Tuan Krabs selalu mulai mendongeng, katanya, pas seumur SpongeBob, dia itu kapten bajak laut pemberani yang sudah keliling 7 lautan. Dia pernah nemuin tanduk kuno yang bisa manggil si Belanda terbang. Gara-gara tanduk itu, Tuan Krabs pernah main ke dunia bawah, ketemu monster-monster yang mukanya nggak enak dilihat dan dapat banyak harta karun. SpongeBob langsung melongo kagum. Dia merasa Tuan Krabs adalah bajak laut paling keren sedunia. Apalagi pas Tuan Krabs keluarin sertifikat bajak laut sejati miliknya. SpongeBob pun sadar, kalau mau jadi orang dewasa yang fix, dia harus punya sertifikat itu juga. Dia minta Tuan Krabs jadi mentornya, tapi dia malah ditertawakan. Tuan Krabs bilang SpongeBob nggak bakal punya bakat jadi bajak laut sejati. Sambil galau di kamar mandi, SpongeBob curhat ke Patrick yang malah lagi sibuk mainin tisu toilet, tapi SpongeBob tetap nekat. Sertifikat itu harus jadi miliknya. Sambil hentak kaki ke lantai, brak, malah buka ventilasi rahasia yang lampunya warna hijau neon aneh. SpongeBob masuk ke lorong itu karena dengar suara-suara gaib. Tiba-tiba angin kencang datang dan merebut sertifikat Tuan Krabs dari tangannya. Bukannya panik, SpongeBob malah merasa ini adalah tes keberanian. Dia masuk ke ventilasi diikuti Patrick yang tubuhnya agak kesulitan masuk karena nggak selentur SpongeBob. Pas ada persimpangan, SpongeBob bingung.
Tiba-tiba ada makhluk kecil muncul dari kanan yang bikin dia kaget setengah mati. Akhirnya dia kabur ke arah kiri. Ternyata itu jalan menuju gudang rahasia Tuan Krabs yang isinya barang-barang antik masa lalu bajak lautnya. SpongeBob dan Patrick malah asyik main-main di sana. SpongeBob bahkan pakai seragam bajak laut lama bosnya. Tiba-tiba si makhluk kecil tadi muncul lagi, bikin SpongeBob kaget luar biasa sampai hampir merusak seluruh ruangan. Di titik ini, SpongeBob pasrah, Tuan Krabs benar, aku emang gak bakat jadi bajak laut. Tapi tiba-tiba, cahaya hijau misterius itu muncul lagi dan menunjuk ke sebuah tanduk ajaib. Katanya, kalau mau jadi bajak laut beneran, harus tiup tanduk itu. Tanpa pikir panjang, SpongeBob tiup itu tanduk, dan kilatan portal dunia bawah langsung terbuka lebar. Di lantai atas, Tuan Krabs dengar tawa serem si Belanda terbang. Dia langsung lari ke bawah sambil seret Squidward buat jadi tameng. Di bawah, SpongeBob dan Patrick sudah gemeteran lihat kapal hantu si Belanda terbang muncul dengan energi gelap dan kru hantu yang tampangnya nggak ramah. Si Belanda terbang turun dan nanya dengan nada tinggi, siapa yang berani niup tandukku? Walaupun kakinya sudah lemas, SpongeBob ngaku, begitu lihat muka SpongeBob yang super polos dan tanpa dosa, si Belanda terbang malah nanya, bisa bikin gelembung nggak? SpongeBob langsung tunjukin skillnya. Mendadak suasana jadi haru, tapi tetap serem. Sang kapten bilang dia sudah lama nyari jiwa murni kayak SpongeBob buat ngebuktiin diri di dunia bawah, persis kayak Tuan Krabs dulu. Tapi dia juga ragu, apa kamu beneran bisa? Soalnya Tuan Krabs bilang kamu pengecut. Buat pamer betapa ngerinya dunia bawah, si kapten pakai telekinesis buat hancurin kapalnya sendiri dan siksa krunya. Tapi karena mereka hantu, ya mereka balik lagi ke bentuk semula sambil ketawa-ketawa. Bukannya takut, SpongeBob malah makin ngefans dan semangat. Tanpa tahu risiko kalau dunia bawah itu nggak ada wifi dan nggak ada Krabby Patty, SpongeBob akhirnya tanda tangan kontrak buat ikut si Belanda terbang. Sementara itu, Tuan Krabs dan Squidward masih sibuk berjuang buat sampai ke ruang bawah tanah. Ironisnya, mereka malah terhambat sama sistem keamanan ribet yang dibuat Tuan Krabs sendiri. Pas Tuan Krabs akhirnya berhasil nembus pengamanan terakhirnya, SpongeBob dan Patrick sudah telanjur angkut koper ke kapal hantu Belanda terbang. Sebelum cabut, sang kapten hantu sempat ngebisikin Tuan Krabs kalau si Spons polos itu adalah kunci buat matahin kutukannya. Mendengar itu, Tuan Krabs yang biasanya cuma mikirin duit mendadak merasa berdosa karena sudah sering ngomong kasar ke SpongeBob. Akhirnya, Tuan Krabs memutuskan jadi pahlawan dadakan dan turun ke dunia bawah demi nyelamatin anak buahnya. Dia terpaksa nyeret Squidward, yang tentu saja nggak bisa nolak kalau nggak mau dipecat. Bareng Gary sebagai anggota tim tambahan, mereka memulai misi penyelamatan pakai kendaraan tua yang kondisinya sudah mengenaskan. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick harus berjuang sendiri. Begitu sampai di dunia bawah, SpongeBob langsung gemetaran lihat pemandangan yang aneh-aneh. Tapi si Belanda terbang ngingetin, ingat, orang gede itu nggak boleh takut. Terinspirasi dari kata-kata itu, SpongeBob dan Patrick malah jadi berani nggak karuan. Mereka mulai ngejek-ngejekin semua monster serem yang lewat. Lama-lama mereka sadar kalau monster-monster di sini sebenarnya cuma modal tampang doang, aslinya nggak semenakutkan itu. Si Belanda terbang seneng lihat kemajuan ini dan bilang kalau mereka sekarang sudah temenan. Baru juga bilang temenan, seekor monster tiba-tiba nyoba nyaplok SpongeBob. Untungnya sang kapten gercep nyelamatin dia. Saking cepatnya, SpongeBob bahkan nggak sadar kalau nyawanya baru saja hampir melayang. Melihat kelakuan SpongeBob yang malah masukin mulutnya ke lubang meriam, Barf, tangan kanan kapten, mulai ragu. Ini beneran orangnya, bos, tapi si Belanda terbang yakin banget. Justru karena SpongeBob itu polos, agak telat mikir dan tingkahnya aneh, dia jadi tumbal. Maksudnya jiwa yang sempurna menurut si kapten. SpongeBob gak bakal sadar apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Mereka pun tertawa jahat ala penjahat film. Dan SpongeBob yang gak paham apa-apa malah ikutan ketawa biar gak canggung, kocak. Sementara itu, tim penyelamat Tuan Krabs malah nyasar ke sekolah menengah di Bikini Bottom. Di sana, Squidward ketemu musuh bebuyutannya dulu yang sekarang jadi guru olahraga. Setelah hampir kalah main bola bakar, mereka kabur ke ruang ganti dan nyium bau yang luar biasa dahsyat. Bau itu nuntun mereka ke loker milik seseorang bernama Dave Jones, yang ternyata adalah pintu tol menuju dunia bawah. Pas Tuan Krabs ngintip, wush, mereka semua langsung tersedot masuk. Kembali ke urusan hantu, sang kapten kasih SpongeBob baju keamanan yang bentuknya konyol abis, tapi katanya bisa ngelindungin dia. Patrick yang merasa cemburu karena nggak dapat perhatian, langsung nyeret SpongeBob pergi dan didandanin pakai kostum bajak laut yang lebih keren, lengkap dengan janggut dari gelembung sabun. Kapten dan Barf mulai pusing lihat Patrick yang hobi ikut campur. Sang kapten bahkan curhat kalau rahasia dia bisa kerja bareng Barf selama ini adalah karena mereka nggak pernah temenan. Sebuah kalimat yang kedengarannya wibawa, padahal sebenarnya menyedihkan sekali.
Di sudut lain dunia bawah, Tuan Krabs dan kawan-kawan diserang dua monster, tapi bukannya nyerang balik, kedua monster itu malah sibuk berantem sendiri sampai akhirnya malah berciuman. Squidward yang lihat pemandangan itu langsung merasa pengen pulang detik itu juga. Gary kemudian nunjukin kartu identitas karyawan pertama milik SpongeBob ke Tuan Krabs. Dia ngingetin kalau tujuan mereka ke sini adalah demi si kuning, dan mereka nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Akhirnya, Belanda terbang bawa SpongeBob ke gua tantangan. Di sana ada gunung rahasia penuh rintangan buat ngetes apakah dia layak jadi bajak laut sejati. Pas Kapten bilang jalannya gampang, Patrick malah sibuk debat soal perbedaan antara jalan dan jalur. Kapten Belanda terbang sudah hampir habis kesabarannya, sementara dua konyol itu mulai daki gunung. Di tengah jalan, mereka dihadang ikan kerangka. SpongeBob dan Patrick nyoba ngelawan pakai pedang gelembung sebelum akhirnya sembunyi di celah gunung yang mulai retak. Di saat kritis, SpongeBob mulai down dan merasa nggak punya bakat jadi bajak laut. Tiba-tiba seonggok batu jatuh nimpa kepala SpongeBob dan dia dapat penglihatan bayangan Tuan Krabs versi bajak laut. Si Tuan Krabs bayangan ini bilang, "Tanya dirimu sendiri, apa yang bakal aku lakukan?" SpongeBob bingung, tapi Tuan Krabs bayangan memperjelas kalau maksudnya adalah apa yang bakal dilakukan si Tuan Krabs, bukan si SpongeBob. Jujur saja, bagian ini memang membingungkan secara logika. Tapi SpongeBob langsung semangat lagi. Dia hadapi ikan kerangka sambil niru gaya Tuan Krabs biar kelihatan lebih sangar. Namun pas lagi asyik pidato heroik, dia malah terpeleset jatuh dari tebing. Untungnya di bawah ada trampolin gaib yang mantulin dia balik ke atas. Dunia bawah ini aneh, tapi kadang membantu juga. Patrick nggak mau kalah, dia ikut main sandiwara. Mereka muncul lagi sambil nutupin badan pakai rumput laut yang digerak-gerakin kayak usus keluar dari perut. Niatnya mau nakut-nakutin, malah para ikan kerangka ketawa saking lucunya sampai tulang-tulang mereka lepas semua. Tantangan pertama sukses dengan cara yang absurd. Tuan Krabs yang bisa ngerasain keberhasilan itu dari jauh langsung tancap gas. Di saat yang sama, hantu awak kapal lapor ke Barf kalau Tuan Krabs sudah datang. Kapten merasa terancam, tapi Barf yakin Tuan Krabs nggak bakal bertahan lama. Bener saja, Tuan Krabs dan kawan-kawan malah masuk ke gua penuh musik warna-warni dan disambut penyanyi sirene yang cantik. Tuan Krabs sudah ngingetin, tapi Squidward malah asyik ngejambareng mereka. Pas Tuan Krabs mau nyari senjata buat ngelawan, dia malah nggak sengaja injak gas sampai mobilnya terbang dan jatuh nimpa para sirene itu. Cara yang berantakan, tapi yang penting berhasil. Masuk ke tantangan kedua, Kapten Belanda terbang mulai gerah sama Patrick. Barf nawarin diri buat nyingkirin si bintang laut itu, tapi Kapten punya cara lebih halus. Dia ngehasut SpongeBob kalau jadi orang dewasa itu artinya harus berani ninggalin hal-hal kecil yang ngeganggu, termasuk Patrick. Tantangan kedua, lawan cumi-cumi raksasa berbentuk pel, ngikutin prinsip apa yang bakal Tuan Krabs lakukan. SpongeBob malah pakai Tuan Krabs dalam imajinasinya sebagai pel buat ngehajar monster itu dan sukses lagi. Tanpa Patrick, semuanya terasa lebih tenang buat SpongeBob. Akhirnya SpongeBob sampai di puncak. Kapten muji dia dan bilang kalau Tuan Krabs pasti bangga. Tapi tiba-tiba, Patrick muncul lagi dengan muka ceria dan ngajak bikin gelembung, ngikutin nasihat orang dewasa. SpongeBob bilang dengan hati-hati kalau mereka sudah kebanyakan bikin gelembung. Meskipun SpongeBob ngomongnya pelan-pelan, Patrick langsung baper parah dan nangis bombay karena merasa nggak dianggap lagi. Kapten Belanda terbang nyuruh SpongeBob tetap fokus sama hadiah besar di depan mata. Sementara itu, mobil Tuan Krabs akhirnya benar-benar almarhum. Dengan sedih, Tuan Krabs minta maaf ke kartu identitas SpongeBob karena nggak pernah nunjukin betapa berharganya dia. Di bayangannya, kartu itu ngejawab kalau penyesalan nggak berguna kalau sebentar lagi SpongeBob dikutuk selamanya. Tuan Krabs pun beneran insaf dan pengen nyelamatin karyawannya itu. Di tengah pencarian suku cadang, tim Tuan Krabs malah apes karena bertemu sarang berisi 3 telur milik burung camar berkepala 3. Niatnya mau lewat, mereka malah hampir jadi santapan malam burung itu. Dari kejauhan, SpongeBob melihat Patrick yang lagi galau berat. Patrick sempat bertanya, "Gimana ya kalau sahabat terbaikku nggak mau main gelembung lagi?" Barf sebenarnya ingin menjawab dengan pedas, tapi ya dia sendiri nggak pernah punya teman, jadi dia cuma diam saja. Kasian juga ya. Sementara itu, SpongeBob berhasil melewati ujian terakhir di gua tantangan berkat motivasi dari sang kapten hantu. Dia melakukan lompatan maut pakai motor sampai ke puncak gunung. Mereka berdua tertawa merayakan keberhasilan itu, tapi si Belanda terbang sempat mengeluarkan ketawa jahat yang bikin merinding. Untungnya, SpongeBob nggak sadar dan menganggap itu ketawa biasa. Nah, sekarang satu-satunya yang menghalangi SpongeBob buat dapat sertifikat bajak laut impiannya adalah meniup tanduk ajaib milik si Belanda terbang untuk terakhir kalinya. SpongeBob sempat bertanya apa impian terbesar si kapten. Ternyata hantu serem ini cuma pengen pensiun di pantai yang cerah dengan iklim hangat bernama Santa Monica. Setelah curhat, Kapten pun menyuruh SpongeBob segera meniup tanduk itu buat menuntaskan takdirnya.
Tiba-tiba, Tuan Krabs muncul sambil menunggangi burung camar berkepala 3 yang sudah dia jinakkan. Gary dan Squidward juga ikut. Meski mereka lebih milih lewat pintu belakang, Tuan Krabs teriak menyuruh SpongeBob menjauh dari Belanda terbang. Tapi pas SpongeBob nanya kenapa, Tuan Krabs mendadak gagap. Ternyata ada rahasia besar. Dulu, Tuan Krabs itu bukan kapten bajak laut, melainkan cuma tukang masak di kapal bajak laut. Di waktu senggangnya, dia sering main pedang-pedangan dari gelembung. Pas ketahuan kru lain, dia malah diketawain habis-habisan karena mimpinya yang dianggap konyol. Di saat itulah, tanduk ajaib muncul di depan Tuan Krabs dengan tawaran dari Belanda terbang. Tapi karena Tuan Krabs ketakutan, dia kabur dengan ekor menjepit di kaki. Artinya, sertifikat bajak laut yang selama ini dia banggakan itu palsu. Itu cuma bagian belakang dari menu anak-anak di Krusty Krab. Duh, malu-maluin banget ya, bos kita ini. SpongeBob kecewa banget karena merasa dia nggak akan pernah bisa jadi orang besar. Tapi pas dia tiup tanduk itu, Belanda terbang malah balik ke wujud aslinya dan ngetawain SpongeBob. Ternyata SpongeBob kena tipu. Sekarang, SpongeBob adalah kapten baru yang terjebak di kapal hantu itu. Belanda terbang bilang dia harus nunggu sekitar 500 tahun lagi kalau mau nyari orang buat gantiin posisinya. Barf pun ikut tertawa dan pergi bareng kapten lamanya. Bahkan sang kapten nggak mau lagi temenan sama Barf karena dia sudah nggak butuh lagi di kehidupan barunya. SpongeBob yang menyesal banget akhirnya nangis bareng Tuan Krabs yang sekarang jadi anak buahnya. Harusnya aku tetap jadi tukang gelembung aja, keluh SpongeBob. Patrick yang setia mencoba menghibur. Katanya di mata Patrick, SpongeBob akan selalu jadi si tukang gelembung terbaik. SpongeBob pun minta maaf karena sempat menjauhi sahabatnya itu. Barf yang merasa dikhianati akhirnya membocorkan cara buat batalin kontraknya. Mereka harus menghancurkan tanduk ajaib sebelum matahari terbenam. Mereka pun terbang naik burung camar menuju Santa Monica. Di sana, si Belanda terbang lagi asyik hidup mewah. Surfing, jahilin anak kecil, sampai mecahin bola voli orang. Benar-benar hidup impian yang menyebalkan. Pas si kapten lagi ketiduran di siang bolong, SpongeBob dan kawan-kawan mencoba mencuri tanduk itu dari tasnya. Aksi kejar-kejaran terjadi sampai ke wahana yang paling ditakuti SpongeBob, roller coaster. Demi misi, SpongeBob terpaksa naik. Di atas sana, Tuan Krabs ngasih wejangan penting. Lupain soal jadi bajak laut atau orang besar. Orang berani itu datang dari segala bentuk dan ukuran. Terinspirasi, SpongeBob mendaki roller coaster yang jalurnya sampai keluar angkasa. Dengan kunci dari Tuan Krabs, dia nyampai ke kursi si kapten hantu dan bergaya keren. Aku kesini buat 2 hal, hajar kamu dan tiup gelembung, dan sekarang aku sudah kehabisan orang buat dihajar. Gaya banget ya si kuning ini. Saat roller coaster turun, SpongeBob sadar kalau wahana ini ternyata seru dan gak nakut-nakutin banget. Dengan cerdik, SpongeBob menjebak si kapten buat ketawa jahat lagi sambil angkat tangan. Tanduk ajaibnya pun terlepas dan masuk ke dalam gelembung. Pas matahari mau tenggelam, SpongeBob memanah gelembung itu sampai tanduknya hancur berkeping-keping. Kutukannya batal. Si Belanda terbang gak jadi manusia di Santa Monica, tapi malah keseret balik ke kapal hantunya sebagai tukang cuci piring. Sekarang Barf yang jadi kapten barunya. Kualat itu namanya. Kembali ke Bikini Bottom, Tuan Krabs akhirnya memberikan penghargaan tertinggi buat SpongeBob, sertifikat orang besar yang asli. Untuk merayakan keberhasilan ini, Tuan Krabs menggratiskan, oh tentu tidak, dia malah menetapkan semua menu dengan harga penuh. Ampun dah Tuan Krabs. SpongeBob merasa nggak akan bisa berhasil tanpa Patrick dan bosnya. Mereka semua pun berpelukan bahagia, tapi Gary ngingetin satu hal, ada yang ketinggalan di dunia bawah. Tebak siapa? Ternyata Squidward masih nyangkut di sana. Kasihan tapi kocak. Nah, itu dia ringkasan film terbaru SpongeBob kali ini. Semoga kalian suka dengan rangkuman ini. Kalau suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.